AC32 Inspire mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pada Bapak Yusari dan juga para guru yang ada di samping saya dan juga teman-teman yang saya banggakan di sini. Terima kasih telah dapat mengikuti acara dari collaboration learning dari UNJ dengan History Club 32. Pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi Museum Tekstil Jakarta yang berada di Jalan KS Tubun, dekat Pasar Tanah Abang. Dekat Pasar Tanah Abang. Dan untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi, Pakai apa nih ke sana? sambutan dari Pak Johari. Untuk transportasi kita menggunakan Jaklingko keberangkatan dan menggunakan GrabCar untuk kepulangan. Karena punya kartunya. Sudah. Lebar mana ongkosnya? Saya nggak punya duit sampai ongkosnya. Tidak pak. Ada Pak Dana? Ada. Ada. Satu saya. Ini kamar ya? Hah? Video bentar Sebelum itu ada gimana nih konsepnya? Beli laptop, karena bukan lomba foto, berjenjang OSN-nya, tidak ada ongkosnya. Tahu nih, nantinya kamu paham. Kejadian itu hanya pelaku. Kan juga soldat. Ya. Itu yang lain-lainnya juga buat aku bukan anak ya orang. Ini nanti minta urusan dengan anak. Kalau mengizin berarti siap korban untuk makan, minum, dan ongkosnya. Jangan kita sekolah nggak ada. Duit saya buat istri saya, buat anak saya. Ya, ya semangat belajarnya. Ya, tolong dibimbing Pak Heri. Salah ini ke. Ya, kita pengen. Mungkin pesan saya mungkin barangkali di antara anak histori ini yang ada yang menulis akan ikut lomba itu ada ikut lomba yang sudah saya share ke OSIS itu wali kelas silakan pelapor dan lomba menulis 1000 murid. Dari 1000 murid itu diantaranya Anda. Yang satu siang jumnya. Nanya jumnya di mana? Tanya wali kelasmu udah saya share. Tanya ketua OSISmu udah saya share itu. Karena saya nggak punya nomormu. Saya punya nomor wali kelasmu. Jadi kalau sehari-hari itu tanya, Bapak Ibu wali kelas, ada info apa hari ini? Ya Pak Heri wali kelas, apa sukunya? Coba aja tanya. Yakin. Tahu udah baca belum bisa ya? Tidak barangkali. Terima kasih kepada kakak dan bapak sekalian. Saya gak bisa ngongkosin, hanya mendoakan mudah-mudahan selama ini amin. Semoga semuanya dapat ilmu tambah. Ini plus ya sekolah jangan hanya ngajarin loh itu. Jangan bisa mah karena histori jangan mereka tahu sejarah. Masa sejarahnya diulang sejarah jangan. Sejarah. Ulang sejarah yang baik dan sejarah saya sangat kurang atau kalau saya tuh paling anti itu dari sekian murid SPG saya termasuk yang tidak. Teman saya yang Twitter ada aja juaranya saya gak ada. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Presentasi mereka bisa di sekolah jadi sama angkatan kita Pak Salen dan juga Pak Heri
Maksud dan tujuan kita kunjungan ke sini adalah untuk tentunya mempelajari ya, menggali pengetahuan usaha tentang koleksi-koleksi yang ada di Museum Tekstil ini. Yang paling banyak di Museum Tekstil ini adalah koleksi ragam batik. Oleh karena itu, kita fokusnya ke batiknya. Nah, apa yang kita mau gali dari batik itu? Tentunya yang pertama tentang bagaimana sejarah batik, fungsi batik, jenis-jenis batik, makna batik itu sendiri apa, gitu. Dan kemudian setelah itu kegiatan kita adalah mencoba membatik kan gitu ya. Nah, dari membatik itu kita coba menyelami bagaimana cara membatik itu, terutama sensasinya tentunya, keunikan cara membatik dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita coba resapi gali dari kegiatan ini. Itu saja yang penting bagi kita untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita mau capai dalam kegiatan pada hari ini bisa mencapai apa yang diharapkan. Itu saja pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Mungkin selanjutnya akan ada sambutan dari Terima kasih Ibu menambahkan kegiatan kita juga. Silakan. Masih semangat nak? Semangat ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya dari kegiatan ini. Kalau kita ingat tahun lalu kita sama Pak Lopez, kalian semangat. Kita berjanji untuk ayo kita lakukan lagi dengan jalan-jalan dan kalian ini ayo itu jalan-jalan. Nah akhirnya sekarang terwujud jalan-jalan, bukan maksudnya ini jalan-jalan kita berulang, tapi kami berpikir bahwa belajar sejarah itu agak menjenuhkan ya nak, kalau di kelas terus ya nak ya. Jenuh terus kita agak absurd apa sih faktanya, terus kenyataannya akhirnya katanya kalau belajar sejarah itu harus menyenangkan, maka pakai metode edutainment. Maka saya Pak Jun ingin mengajak kalian belajar sejarah dengan edutainment, edukatif dan hiburan. Jadi belajar kemudian dengan hiburan ini adalah bentuk hiburan saudara untuk jalan-jalan dan menimba ilmu seperti itu. Saya berharap kegiatan ini akan menambah wawasan kalian. Ternyata museum ini nggak jauh kok dari sekolah lain, dari sekolah kalian. Jadi alangkah baiknya kalau saudara mengenal museum yang ada di sekitar saudara. Seperti ya nak ya, saya kira tidak memperpanjang waktu supaya kegiatan kita efektif dan tepat selesai. Maka saya tutup, semoga kita semua mendapat ilmunya dan bisa melakukan seefisien mungkin dengan kegiatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menggunakan batik tulis. Kalau yang sebelumnya seperti ini. Dan juga batik cap itu termasuk murah dibanding batik tulis. Museum. Antara
The making of such exotic spot lies only as waking in. The driving force is the reflex. It is not just matter of drawing life, it is the breathing of life into patterns full of dynamism. Some of these patterns are age-old, others emerging of ancestral designs with new concepts. Oke. Ya. Apa bang? Ko, Haikal. Daparel, oke. Apa bang? Sini apa Miko? Kalian kira-kira setelah melihat tadi koleksi batik ada yang terinspirasi nggak buat judul? Judul. Pengaruh batik terhadap gaya hidup seseorang. Pengaruh batik terhadap gaya hidup Seseorang. kenapa tuh? Fashion sih harusnya judulnya. Oh, fashion. Miko dulu deh, Miko dulu. Kok saya dulu sih? Ya, tadi kan fashion, Iya. kamu bilang fashion. Apakah karena adanya pengaruh perkembangan zaman gitu, jadinya membuat kamu memikirkan bahwa fashion batik tuh nggak harus tradisional loh, bisa juga kekinian, Iya. kayak batik kontemporer. Oh, Abraham Lincoln. Terus kalau Hansep ada yang terinspirasi dari sini Abraham atau, Lincoln. atau belum? Terinspirasi kayak prosesnya gitu atau gimana gitu, Sambil bebas catat, Miko. Sambil jadi Kok saya jadi proses atau gimana. bukan, maksudnya kamu aja, judul kamu tadi. Oh iya siap. Untuk sementara nanti biar saya koreksi lagi ke depan. Kayak proses atau apa gitu bebas gitu. Bebas. Itu Apa belum ada nih? Kita bisa ke nanti ke ruangan selanjutnya, mungkin di situ kamu dapat inspirasi atau dapat insight. Sebenarnya di situ ada namanya yang unik. Nih unik karena di sini ada unsur sejarahnya juga. Apaan tuh? Kalian tahu namanya Jauh Koko kan? Tahu? Tahu. Di Satu sini dia. kebaktian. Di sini ada mana tadi? Jawa Hokokai. Ragam hias Jawa Hokokai. 494. Kita lihat di sini kodenya 494 yang mana? Ini. Apa hubungannya Jawa Hokokai dengan batik ini? Ini bisa jadi topik yang menarik menurut saya. Ambil. Jawa Hokokai tahu nggak? Tahu. Kebaktian Jawa nggak sih? Benar. Pusat kebaktian Jawa. Benar. Satu kebaktian Jawa pada masa penjajahan Jepang. Nah, Sekalipun. kenapa mereka memakai ini? Di sini kan kamu bisa lihat ada unsur-unsur. Di sini itu parang. Ini tuh bentuk parang. Oh iya kami. Iya, ini parang. Kena petani gitu. Kok imajinasi gue gak bekerja ya? Kenapa? Imajinasi gue gak bekerja ini batik parang. Oke. Yang belakang lihat. Batik belakang itu. Hah? Itu mirip golok nggak? Iya. Nah, karena mirip, sama. Ini juga. Motif hiasnya tuh motif hias parang, tapi dicampur dengan lihat bunga-bunga yang ada di. Oh iya, kayak bunga sakura ya? Iya, di bunga sakura, bunga teratai. Lah ini burung itu. Nah, burung saya nggak tahu tuh. Gedenya apa? Burung gereja gede banget. Tapi ini menarik, menurut saya menarik. Bukan pengaruh, apa ya? Hubungan antara Jawa Hokokai dengan perkembangan batik Nusantara. Nah, tenun sederhana ini hanya memiliki satu warna dan tidak memiliki motif. Boleh pegang juga kok. Ini terdapat, ini berasal dari tenun rungsi. Sorry, dari benang rungsi. Coklat dan yang warna putih. Yang warna coklat ini namanya brownesia dan yang warna putih ini namanya carnesia. Nah, kayak yang ini pasang sulit jadi pemenang. Boleh pegang? Teman-teman boleh pegang. Kalau ini ada benang rungsi atau benang emas. Ya, ini benang benangnya.
Ya gitu. So gitu aja mas. Emas kan cair. Emas kan cair. Nah, terus habis itu berarti dilapisin emas. Oh. Tuh seperti ini. Oh, ini unik. Bisa emang buat hin? Buat Nggak bisa kalau buat oh beda, beda. Ini buat obat ini bisa buat obat. Buat obat bisa, buat teh bisa, Jadi teh bunga telang bisa. Udah cobain. Lanjut ke kakaknya. Jadi dulu Heeh. mereka ini pas ngebejak-bejak, mereka kan difermentasi atau diemin dulu kan seminggu atau beberapa malam. Nah, tanpa mereka tahu, mereka pikir proses pengubahan warna dari hijau ke biru itu gara-gara ditiupin sama jin. Padahal enggak, karena itu melalui proses fermentasi, kan didiemin kan. Jadi itu mitosnya. Itu diapain itu proses apa? Parafil. Parafin. Maksudnya buat bikin furniture-nya, bikin bingkai. Oh, alah. Pakai lilin putih. Nanti jadinya kayak Figurnya nanti nggak kena warna, jadi kayak border gitu, kayak bingkai. oh, alah. Izinnya. Wih. Jadi bisa ditaruh di ini ya, bingkai Bisa. bingkai kayu gitu-gitu ya. Nah, kalau ini udah proses pewarnaan ya? Ini masuk proses pembersihan lagi. Pembersihan. Udah terakhir? Belum? Oleh tahap terakhir ini dia tahapnya terguguran. Oh, yang di sana ya, Pak? Iya, betul. Kalau itu kita cuci dulu batiknya. Oke. Biar nggak ada ini sisa-sisa bekas dari pewarnaan, kan pelorodan tuh. Iya, betul. Nanti hasilnya bakal jadi warna putih. Oh, jadi kayak sapu tangan ya? Iya, betul. Sip. Bagus. Yes. Kayak Mahasiswa ya? Selamat pembina ini wanitanya sedang layan semangatnya mudah-mudahan amin jadi kalian kelas ini udah kelas ya? Iya, 11. Ya pertama bersyukur alhamdulillah SMA Negeri 32 dipercaya oleh UNJ Bukan Sejarah untuk jadi hakiman berbagi ya punya program masyarakat ya. Mudah-mudahan yang diperjuangkan ini bisa terlalu untuk belajar kepala sekolah. Ya. Saya nggak tahu, udah 4 tahun di sini. Biasanya kalau udah 4 tahun, dana-dananya di mutasi. Nah, sedih ya. Jadi ya, seperti itu, jadi itu biasa. Jadi hanya kalian juga kan cuma 3 tahun di sini ya. 3 tahun ini. 3 tahun ini. Kecuali karena ikhlas jangan sampai. Terima kasih atas kepercayaan untuk saya menjaga dua dan podcast sejarah ini. Salam semoga dan 2 kali. 3 kali kali ya. 2 kali. Kerja sama ini
dan sangat diterima baik dengan SMA 32 dalam hal ini Pak Kepala Sekolah dan jajarannya. Kemudian kami juga bersyukur karena hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan pengabdian ini tadi di museum dengan berjalan sukses ya. Semua anak-anak siswa kita yang 10 ini yang udah mengorbankan waktu termasuk ikut ada yang ikut remote ya tapi sangat menikmati apa yang tadi kita sama-sama lakukan di museum tekstil ya, terutama pada bagian praktek batik. Kelihatannya sangat bangga dan berhasil membatiknya. Coba tunjuk itu. Ada Tapi bisa buat dua karya itu ada. Jangan Aceh. Tadi Kepala Sekolah mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik bikin batiknya. Ada juga yang ngomel-ngomel. Karena batiknya yang pesan dan kesan saya sebenarnya ketika saya boleh jujur nih salah satu dari momen langka di mana saya benar-benar datang ke museum ya, karena saya bukan tipikal orang yang suka berkeluaran gitu. Jadi jika nggak diajak saya emang jarang keluar. Jadi ngerasa ngeliat apa yang pernah dilewati oleh negara sendiri, terutama dalam museum-museum kayak gitu, benar-benar pengalaman yang menarik bagi saya. Dan ya tentu saja ini menjadi salah satu momen dimana bisa bekerja sama juga dengan universitas ya. Dan itu saja sih kayaknya. Oke. Ya boleh kesannya gimana? Jadi pesan dan pesan saya untuk acara kali ini sangat jarang terjadi ya. Ini pertama kali sama universitas Jakarta. Jadi pesan saya adalah saya tipe orang yang sebenarnya suka sejarah, tapi nggak sering ke museum. Tapi saya tuh suka sejarah tuh sukanya riset dari website atau dari buku-buku. Ini momen ya langka bagi saya bisa ke museum. Juga pesan saya untuk kedepannya ya museum mungkin bisa lebih dipingin nih ke museum juga gitu. Kalau ada acara jalan-jalan tinggal ke museum supaya kita bisa lebih tahu tentang perkembangannya apa aja yang terjadi di Indonesia gitu. Kita mungkin dari seni, dari buku, dari dan yang lain sebagainya. Terima kasih ya Panji.